11.4-nya ini nggak banyak, sedikit ya ceritanya di sini. Ini persamaan perubahan yang ada penyelesaian masalahnya adalah untuk steady state yang posisinya di sini adalah satu variabel independen. Nah, dari bab 3.1 hingga titik 34, lalu lanjut lagi ke 11.1 hingga 11.3, itu telah diturunkan berbagai persamaan perubahan untuk fluida murni ataupun padatan. Lebih tepatnya di sini menyajikan ringkasan persamaan untuk referensi yang selanjutnya. Nah, ringkasan itu nanti ada di halaman ada di tabel 1141 di bawah sini nih ya ceritanya. Ringkasan tersebut itu diberikan untuk bentuk D per DT. Jadi di situ rangkumannya. Nah, akan tetapi di situ ya tabel 11.4-1 itu berguna memang untuk pemecahan masalah ya, yang ditulis secara eksplisit dengan beberapa sistem koordinat yang umum digunakan. Beberapa ya, arti kata kalau kita pakai koordinat yang dari Kartesian, garis bola itu nggak semua koordinatnya bisa diterapkan kalau bahasanya sini ya. Dan ini juga telah dilakukan di lampiran B. Ya, lampiran B ada di halaman 720 yang kita harus membiasakan diri ya sebenarnya karena tabel ini kan cukup banyak ya maksudnya di buku Bird ini. Nah, kondisinya apa aja nih? Aliran isotermal dari fluida Newtonian, dia butuh persamaan kontinuitas, persamaan gerak yang mengandung mu dan K, persamaan energi mengandung mu K, dan kalau yang ini K konstanta ya, yang ini udah notasi lain ya. Lalu persamaan keadaan termal, lalu persamaan keadaan kalorik. Nah, ini tabelnya. Ya, ini persamaan perubahan untuk fluida murni dalam bentuk flux ya. Ceritanya ini disesuaikan saja kamu nanti butuh yang mana. Oke. Lalu dari notasi yang ada tadi ya, ceritanya ya. Ini masih dilanjut ke sana ya. Lihat kondisi batas dan kondisi awalnya. Jangan sampai jadi pembedanya di sini itu kondisi batas dan kondisi awalnya. Ya. Karena nanti merujuk lagi ke arah yang lain. Nah, ini misalnya bentuk spesialnya adalah general pendekatan ya, dalam bentuk apa di sini ya ceritanya. Disesuaikan. Kalau ini kan urusannya massa, ini momentum, ini energi. Nah, di kebanyakan kasus ya di persamaan 2/5 yang ini ceritanya ya. Itu adalah untuk persamaan energi yang digunakan. Lalu dari persamaan energi itu bisa ditabulasikan dengan 3 koordinat Cartesius, Rinder, dan bola di appendix 8.8. Nah, seluruhnya persamaan itu tercantum ya. Harapannya apa? Untuk mendapatkan tekanan, dimensi, kecepatan, dan suhu sebagai fungsi dari posisi dan waktu. Kalau kita mau detail penyelesaiannya, metode numerik secara umum telah digunakan, terus juga pakai software. Nah, jadi kalau hal-hal yang begini tuh udah, aduh ya, pakai hitungan manual susah banget jadinya ya. Tapi harus ada postulat-postulatnya lah di sini ya, kalau mau ya. Nah, ini dia sudah melampirkan paket softwarenya di situ. Nah, seringkali kita juga ya puaslah dengan solusi terbatas, dengan adanya analisis ya urutan dari masalah, menyelidiki kasus-kasus yang terbatas dengan solusi numerik secara lengkap. Nah, ini asumsi untuk beberapa asumsi standar saja ya. Dia asumsi properties fisika konstan, dia fluxnya bernilai 0, ya hanya dua ini. Kalau dia fisikanya konstan, ya properties fisikanya ya, mungkin sini densitasnya di sini ya dianggap konstan atau T-nya dianggap konstan misalkan gitu ya.
bentuk persamaan energi di persamaan 11 2 strip 6 hingga 2 strip 10 biasanya digunakan. Lalu persamaan 2 strip 8 atau 2 strip 9 itu ditabulasikan dalam 3 koordinat, lihat di appendix B9. Ya. Terus setelah itu kita dapat suku-sukunya, kita tambah atau kurangi ya di situ yang posisinya oke, di situ ya. Atau kita nanti menghapus saja istilah yang relevan di sana. Lalu ada kita anggapan fluxnya bernilai 0 ya. Ada pengaturan tau dan Ki itu nilainya 0 dan mungkin itu berguna ketika kita ubah jadi 0. Ketika dia prosesnya adiabatis ya. Yang untuk meminimalisir efek gesekan yang terjadi di venturimeter dan turbin. Lalu kalau misalkan aliran berkecepatan tinggi di sekitar objek itu disederhanakan, solusi yang diperoleh itu tidak akan berguna menggambarkan situasi di dekat batas fluida padat. Tetapi itu cukup untuk analisis fenomena yang jauh dari batas padat. Nah, untuk mengilustrasikan solusi masalah ya, intinya kan di sini kamu bisa menyelesaikan suatu permasalahan ya ceritanya di sini itu yang ada peranan energi di sini, persamaan energi. Sehingga dapatlah di sini beberapa serangkaian penyelesaian masalah ya, yang kondisinya adalah dengan ideal. Nah, di sini ada pembatasan juga alirannya steady state, mempertimbangkan juga dengan unsteady state. Kalau yang unsteady state, kamu ada di bab 11.5, yang 2 variabel independen. Nah, lalu di sini setiap masalah juga dibuat daftar postulatnya mengarah ke versi yang lebih sederhana untuk ke persamaan perubahan. Lalu setelah dapat persamaan perubahan disederhanakan dalam bentuk komponennya, pakailah appendix dari B8 ataupun B9. Lalu setelah dapat persamaan yang diinginkan, kita asumsi lagi untuk menghilangkan suku-suku dari yang ada di persamaan itu, ya, yang sesuai yang mana bisa di-delete, sehingga didapatkan kondisi batas untuk mendapatkan konstanta pengintegralan. Nah, jadi butuh banyak latihan ya, maksudnya butuh banyak latihan di sini untuk mendapatkan perkiraan persamaan energi sekaligus neraca energi Shell. Contohnya nih, ya, di 11.41 strip 1 ya ceritanya. Apa namanya? Di sini kamu diminta coba tunjukin bagaimana mengatur persamaan untuk masalah yang dipertimbangkan 10.9 yang menemukan profil suhu fluida untuk aliran yang dikembangkan secara utuh di dalam pipa, dalam perpipaan. Ya. Yang di sini sudah dikelompokkan ya bahwa contoh 11.4 strip 1 itu adalah perpindahan panas konveksi paksa di aliran laminar di dalam pipa sirkular. Solusinya adalah kamu asumsikan dulu properti fisikanya itu konstan dan postulatkan sebuah solusi yang bentuknya mengikuti ini. Lalu persamaan perubahannya sebagaimana dilampirkan di appendix B, yaitu tadi kan appendix 8 dan B8 dan B9 ya. Itu didapatkanlah persamaannya seperti ini. Ini persamaan kontinuitas, persamaan geraknya ada di koordinat Z, lalu persamaan energinya seperti ini. Nah, karena ini ada pipa, berarti kan seanggapnya kita bisa tahu dia silindris ya, berarti dia ada di koordinat silindris, ada komponen R dan θ-nya di persamaan tersebut, ya. Nah, persamaan tersebut itu ternyata R dan θ itu tidak ada, apa ya, nggak ngaruh gitu ya, nggak ngasih bantuan informasi lah ceritanya. Berarti di situ dia terhadap arah Z di sini kan, kalau di koordinat itu R, θ, Z ya ceritanya. Nah, persamaan kontinuitas itu secara otomatis itu memenuhi ya hasil dari postulat. Dan komponen Z itu dari persamaan gerak ketika diselesaikan di contoh 3.6 strip 1 itu memberikan distribusi kecepatan, yaitu kecepatannya ada parabolik. Nah, notasi tersebut yang kita dapatkan nantinya ya kalau kamu lihat di contoh 36 strip 1 itu hasilnya itu disubstitusikan ke dalam transport panas konvektif. Ya, bentuk panas konvektif yang ada di sisi kiri 11.4 strip 1 yang ini sisi kirinya. Dan di situ juga disubstitusikan ke dalam bentuk pemanasan disipasi yang viskus di sisi kanan yang di sini.
Nah, selanjutnya dalam bagian 10.9 itu dibuatkan dua asumsi lagi ceritanya. Kan tadi ada R theta Z ya, ini yang diarahkan Z-nya kan yang berpengaruh. Di arah Z-nya itu panas konduksinya jauh lebih kecil dari konveksi paksa, sehingga bentuk yang ini dapat diabaikan. Dan aliran yang tidak cukup padat di situ ya, sehingga pemanasan viskosnya itu signifikan karena bentuk si ini dapat diperoleh. Nah, saat asumsinya dibuat, persamaan 11,4-1, yang ini, 0 tadi, 11,4-1, 11,4-3 ya, sorry, 11,4-3 yang ini, yang persamaan energi, itu menjadi sama dengan persamaan 10,9.14 yang ada di halaman 305 ya. 9.4. Oh, 14. Nah, ini dia. Kalau kita naikkan yang 43 ini, nanti dia mendekati ke sini. Nah, ini ya. Nah, ini kan CP max. Oke, di situ dia bilang, lalu di situ juga ada solusi asimptotik yang berlaku hanya untuk Z yang besar, hasilnya seperti di 10.9. Kamu bisa dibuka di halaman 303. Lalu di situ perhatikan juga ada 3 proses pembatasan, yang mana yang pertama itu postulat, kedua asumsi, yang ketiga dia solusi asimptotik ya ceritanya. Kalau yang postulat itu tebakan tentatif untuk bentuk solusi. Kalau asumsi ada penghilangan beberapa fenomena fisik ataupun efek, ada pembuangan pengasumsian properties fisika menjadi konstan. Sedangkan yang solusi asimptotik itu perolehannya tuh hanya sebagian porsi dari keseluruhan ya, dari solusi secara matematika. Jadi dilihat dulu nanti ketika kamu membuat pembatasannya, kamu pakai postulat, pakai asumsi ataupun si asimptotik. Itu aja kalau kuliah hari ini ya, maksudnya belum sampai ke bab yang bawah, terbatas oleh waktu, ya. Seperti biasa ya, nanti dikerjakan saja yang ini, dicicil saja dulu ya, biar nggak ini, tetap berkabar jika ada kesulitan maksudnya ya. Kalau dicicil, saya nggak masalah misalnya terlambat gitu ya, asal saya tahu saja ya perkembangannya sampai di mana dari kuliah saya di hari ini.